Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Mutia dengan NIM 64220288 dari kelas 64 6A04 dengan matkul metode kuantitatif dengan HER dari kampus Universitas Bina Sarana Jakarta. Dari sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang X1 uji validitas X1-nya. Nah, di sini sudah menggunakan SPSS dan sudah memasukkan datanya. Nah, kita lihat terlebih dahulu kita lihat dari variabel Q-nya. Ke variabel Q-nya, kita lihat desimalnya sudah kubah apa belum. Ternyata udah 0 0 0 0 0 0 0. Nah, kita sini melihat ensure-nya sudah bisa kubah apa belum. Scale sudah bisa kubah dengan scale semuanya. Nah, selanjutnya itu kita mencari hasilnya. Kita mencari analyze, habis itu correlate, brief. Nah, sini sudah ditandai semua, termasuk total X1-nya. Nah, lalu klik OK. Nah, sudah ketemu hasil uji validitas X1-nya. Nah, ini berdasarkan R tabel, diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 30 orang dalam tingkat signifikasi 5% adalah 0,361. Nah, HER hitungnya itu X1-nya itu ada 0,936, X2-nya 0,853, X3-nya itu 0,906, X4-nya itu 0,842, X5-nya itu 0,534, X6-nya itu 0,841, dan X7-nya itu 0,820. Nah, sudah bisa semuanya ternyata valid. Semua data valid. Setelah itu kita ke uji reliabilitas X1. Nah, kita ke analyze, lalu scale, lalu ke reliabilities analysis, lalu klik. Kita pindahkan semua kecuali total ya. Totalnya nggak usah diikut. Nah, 7. Nah, setelah itu sudah, kita lalu klik OK. Nah, sini sudah dilihat hasil uji reliabilitasnya, itu Cronspatnya itu 0,918.
Nah, selanjutnya kita mencari X2. Dari X2 kita dulu selanjutnya kita akan mencari uji validitas X2 menggunakan SPSS. Sini variabel Q-nya dulu. X2. Nah, itu kita ubah deskripsinya menjadi 0. Nah, kita ganti scale. Nah, setelah sudah diganti, lalu kita akan mencari hasil data uji validitas X2. Kita ke Analyze, habis itu ke Corollas, Brief. Nah, kita masukkan datanya semuanya. Kita coba ya, masuk. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil data uji validitas X2. Nah, R-nya itu 0,900, X2.1, dan X2.2 R-nya itu 0,929, X2.3 0,794. Nah, semua datanya sudah valid. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas X2. Kita ke Analyze, setelah itu Scale, kita ke Reliability Analysis. Klik, masukkan. Totalnya nggak usah dimasuk. Oke. Sudah terlihat hasil uji reliabilitas X2-nya. Itu crossbar alpha-nya itu 0,848, and of item-nya itu 3. Selanjutnya kita akan mencari data Y. Nah, sini sudah dimasukkan semua data Y-nya. Kita ke variabel view-nya. Kita lihat desimalnya sudah kubah apa belum. Ternyata udah, jadi 0. Mentional sudah, jadi scale. Lalu kita ke Analyze. Lalu ke Corollas atau Brief. Sudah dipindahkan semua datanya sama totalnya. Lalu klik OK. Nah, hasil data Y uji validitasnya sudah ketemu dan semuanya valid. Selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas Y. Kita akan Analyze, terus Scale, lalu ke Reliability Analysis, lalu klik OK.
pindahkan semua Y, Y2, Y3, Y4. Nah, lalu klik OK. Nah, ini sudah terlihat uji reliabilitasnya Y, berarti Kreuzberg alpha-nya itu 0,964. Simultan. Nah, ini kita sudah menggunakan aplikasi SPS. Nah, setelah itu sudah dimasukkan datanya semua. Nah, cara mengerjakannya itu semua total X1, X2, total Y. Nah, total X1 itu dimasukkan ke SPS dan total X2 juga pun sama masukkan ke SPS. Dan totalnya juga sama masukkan ke SPS. Nah, kita ke variable view. Nah, kita lihat dulu sudah keganti apa belum. Desimalnya itu udah keubah menjadi 0. Mentionnya itu scale. Sudah. Habis itu kita mencari hasil data dari uji simultan. Kita ke analyze. Habis itu kita ke regression. Nah, terus habis itu ke linear. Nah, independennya kan totalnya memasukkan ke independen. Nah, habis itu kita masukkan ke total X1, X2 dipisah. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat uji simultannya hasilnya. Nah, nilai F tabel dapat dicari melalui distribusi F pada tingkat signifikan 0,05 dengan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya DK1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. DK2 sama dengan N kurang K sama dengan 30 kurang 3 sama dengan 27. Maka dari itu F tabelnya itu 3,35. Nah, F hitungnya itu lebih besar dari F tabel atau ada pengaruh. Nah, sini 20,383 lebih besar dari F tabel. F tabelnya itu 3,35. Berdasarkan uji F diperoleh nilai F itu sebesar 20,38 lebih besar 3,35 atau F itu lebih besar F tabel sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan simultan antara X1 dan X2 dan Y. Nah, setelah itu sudah kita mencari uji parsial atau uji F. Nah, sini sudah ketemu hasil uji parsial. Dalam penelitian ini
T-tabel didapatkan dengan menggunakan pada tingkat signifikasi 0,05. Nah, itu variabel X1 terhadap Y, terus variabel X1 terhadap Y, T-tabel sama dengan T atau A atau 2 titik M dikurang 1. A sama dengan 5% sama dengan T atau 0,05 atau dibagi 2 titik 30 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 1,7703. Nah, berdasarkan uji hipotesis di atas terdapat H1, harga X1-nya itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli, yaitu di hipotesis diterima. H2-nya itu kualitas pelayanan atau X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli Y. Hipotesis diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.